Apakah kalian tahu Ibnu Khaldun? Kalau belum fix, kamu wajib nonton ini. Biasanya, kalau ngomongin soal sosiologi, pasti yang ada di otak kita itu Auguste Comte, kalau enggak itu Karl Marx. Padahal Ibnu Khaldun udah bahas soal sosiologi, masyarakat, ekonomi, politik, bahkan 600 tahun sebelum Auguste Comte dan Karl Marx ada. Tapi kenapa dia nggak seterkenal kedua tokoh itu? Itu dia, makanya kita akan bahas. Bukti kalau Ibnu Khaldun itu emang keren. Ibnu Khaldun ini bukan sekedar sejarawan biasa. Beliau adalah pelopor ilmu sosial yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Lewat karya monumentalnya, Muqaddimah, Ibnu Khaldun membedah secara kritis bagaimana peradaban bisa bangkit dan runtuh, serta mengapa masyarakat bisa berkembang atau justru rusak. Inilah beberapa poin utama yang bikin beliau keren. Al-Muqaddimah membahas secara mendalam kenapa dinasti dan kerajaan bisa muncul berjaya lalu akhirnya binasa. Kedua, faktor-faktor yang membuat masyarakat bisa maju atau justru hancur. Lalu yang terakhir, pentingnya berpikir kritis dalam memahami fenomena sosial, politik, dan ekonomi di sekitar kita. Salah satu konsep paling terkenal dari Ibnu Khaldun adalah asabiyah. Asabiyah adalah semangat solidaritas atau kohesi kelompok yang jadi kekuatan utama di balik kebangkitan dan keruntuhan peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, asabiyah bukan sekedar soal ikatan darah, tapi soal solidaritas, dukungan, dan kerjasama yang membuat kelompok jadi kuat dan kompak. Ketika asabiyah kuat, masyarakat bisa bersatu dan membangun peradaban. Tapi kalau asabiyah melemah karena kemewahan, konflik internal, atau mungkin hilangnya nilai bersama, peradaban bisa runtuh. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pemimpin yang punya asabiyah paling kuat, karena hanya dengan begitu kelompok bisa bertahan dan berkembang. Bahkan pemikir besar dunia seperti Arnold Toynbee mengakui kehebatan Al-Muqaddimah dan menyebutnya sebagai salah satu karya paling luar biasa yang pernah ditulis manusia. Ini bukti betapa pengaruhnya Ibnu Khaldun diakui lintas zaman dan budaya. Jadi pelajarannya apa buat kita? Kita sebagai generasi muda muslim punya warisan intelektual yang luar biasa. Jadi jangan minder atau ragu karena sejarah sudah membuktikan bahwa ilmuwan muslim punya kontribusi yang besar dalam membangun peradaban dunia.